Masih di 106,4 At-Taqwa FM. Kita ikuti acara berikutnya. Sohib Karib, kalau malam-malam kita nikmatin suasana istirahat bersama keluarga tercinta, alangkah indahnya kalau sambil ditemenin oleh Radio At-Taqwa. Nah, Radio At-Taqwa di 106,4 FM akan menghadirkan acara Kapling Akhirat. Kapling Akhirat, iya, bukan kapling rumah aja, kapling akhirat juga ada. Hadir setiap malam Senin sampai dengan malam Kamis, dari jam 7:30 sampai dengan jam 8:30 malam. Kapling Akhirat mengupas masalah sosial, agama, budaya, dan lain-lain bersama narasumber-narasumber kita. Ada Bapak Ustadz Haji Muhtadi Muntaha LC, ada Ustadz Haji Ahmad Zaini Alwi LC, ada Ustadz Hamdani Nijan NPD, dan ada Ustadz Aang Kunaifi SPDI. Nah, Kapling Akhirat jangan sampai kelewat, hanya di 106,4 FM. Media dakwah At-Taqwa, ramah berbudaya. Media dakwah At-Taqwa 106,4 FM. سوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف عطر يمناك. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya Karib At-Taqwa. Pada kesempatan ini hari kita bisa berjumpa lagi. Tentunya masih dalam gelaran Kapling Akhirat ya, edisi Minggu 07 Jumadil Akhir ya, 1433 Hijriah, bertepatan dengan 29 April 2012 Miladiah. Ya, setelah beberapa malam Senin yang lalu, narasumber kita ini sempat berhalangan. Alhamdulillah pada malam Senin ini beliau sudah ada di tengah-tengah kita, yaitu narasumber Kapling Akhirat malam Senin akan mengupas masalah keagamaan, sosial, dan budaya, yaitu tak lain dan tak bukan yaitu Bapak Haji Muhtadi Muntaha LC ya, atau yang lebih diakrab dipanggil dengan sebutan Bang Hugo. Beliau ini adalah salah satu dari anggota DPRD dari Kabupaten Bekasi ya, Komisi D, dan alhamdulillah beliau juga sebagai Ketua ISMI Kabupaten Bekasi, dan beliau juga aktif di IKA ya, Ikatan Alumni Abiturian At-Taqwa ya, begitu. Alhamdulillah beliau sudah di tengah kita. Segera saja saya coba menyapanya. Assalamualaikum Bang Hugo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Romul Pas Putra. Ya, apa kabarnya nih Bang Hugo nih? Baik, agak sakit, demam, flu berat. Oh, agak demam gitu Bang ya. Iya. Tapi dengan demamnya suaranya jadi agak lebih antep lagi itu Bang ya. Ya, alhamdulillah meskipun agak kurang sehat, namun sudah bisa menyempatkan hadir. Dan malam ini kita agak sedikit beda ya, karena kedatangan bintang tamu, yaitu dari El Jawara Group ya, El Jawara Group, yaitu salah satu grup ya yang mengangkat atau mengusung kesenian atau budaya lokal. Di sini ada Bang siapa ini ya? Ahmad Nur Sobirin ya. Mohon maaf. Ahmad Nur Sobirin. Beliau ini selaku player keyboard ya, kalau nggak salah. Coba. Assalamualaikum Bang Nur Sobirin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabar Abang ya? Alhamdulillah. Iya, baik. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan sudah bisa sempat hadir di sini. Iya. Untuk nanti tentunya kita terkait akan sama-sama kita coba
barangkali membahas begitu bahasanya tema kita yaitu glokalisasi musik gambus gitu ya. Yaitu upaya mempertahankan kesenian lokal. Dalam hal ini barangkali peran pemerintah daerah terhadap kesenian budaya lokal ini sejauh mana dan bagaimana begitu ya. Oke, terima kasih Bang Sobirin. Namun kita ingatkan buat Sohib Karib At-Taqwa nanti juga akan coba kita dengarkan nanti nukilan-nukilan barangkali yang sangat menarik dari El Jawara Group ini. Dan kami persilahkan juga nanti buat Sohib Karib At-Taqwa untuk interaktif atau memberi tanggapan, kritik, saran. Silakan nanti kami tunggu di 0219130237 di 0219130237. Namun sebelumnya kita mohon buat Bang Hugo Muntaha untuk memberikan mukaddimah atau prolog terkait tema pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Silakan Bang Hugo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sohib Karib 106,4 At-Taqwa Radio, ramah berbudaya yang saya cintai. Alhamdulillah, pada malam Senin ketiga, saya bisa hadir mengudara kembali dari studio ini setelah 2 pekan berhalangan hadir. Dan malam ini sengaja kita angkat tema yang cukup fresh dan layak untuk diperbincangkan. Dan sebagai bintang tamu sengaja diundang El Jawara Group, grup musik gambos lokal dari Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Tema malam ini adalah glokalisasi musik gambus, upaya mempertahankan kesenian lokal. Kenapa pakai istilah glokalisasi? Kalau globalisasi berarti musik jazz, musik pop, dan sebagainya. Kalau glokalisasi barang dari luar, yaitu import, ekspor dari Arab, bahwa kesenian gambus itu berawal dari tanah padang pasir dari Arab. Masuk ke Indonesia dan jangan sampai punah. Makanya kita harus pinter-pinter mempola, baik itu persen-persen maupun pemangku kebijakan, yaitu glokalisasi. Jadi saya ambil contoh, sekarang anak-anak muda demam Suju, Super Junior, grup band dari Korea. Kalau bicara band, kalau bicara pop, kalau bicara jazz itu kan dari barat begitu. Tetapi mereka berhasil mengglokalisasi musik barat itu seolah-olah ketika dinyanyikan oleh orang Korea booming begitu. Jadi booming. Berarti mereka pintar memanfaatkan poin seni ini dalam kultur dan budaya mereka. Dinyanyikan oleh orang yang matanya sipit dengan bahasa-bahasa barat. Artinya mereka bisa mengglokalisasi gitu. Sesuatu yang sifatnya global menjadi lokal begitu. Begitu juga musik gambus. Musik gambus ini, musik padang pasir ini adalah musik dari Arab masuk ke Indonesia. Pandai-pandailah kita mengglokalisasi, gerakan glokalisasi ini menjadi musik lokal yang secara substance itu Islami, religi. Walaupun kalau di Arab sendiri sebetulnya kalau bicara musik Arab yang Islami itu nasyid gitu. Bukan musik-musik yang kita dengar yang yang sehari-hari, seperti umpamanya saya ambil contoh Magadir, itu bukan Islami kan gitu. Bicara demen-demenan, bicara cinta gitu. Begitu juga Gon Lili, Shuwaya ya kan, nyanyilah untukku dengan pelan-pelan, ampel-ampel gitu. Artinya memang
orang remaja bercinta begitu. Nah, kita yang ada di Indonesia harus pandai mengglobalisasi ini gitu. Jadi musik yang religi gitu kan. Nah, makanya kita hadirkan di sini El Jawara Group. Begitu Bung Lepas Fitrah mukadimah kita. Iya. Terima kasih Bang Hugo Muntaha ya telah menyampaikan prolognya. Barangkali nanti akan kita lebih kembangkan lagi bersama Sohib Karib At-Taqwa. Silakan nanti kami nantikan tanggapannya. Silakan di 021 91 300 237 di 021 91 300 237. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu yang berikut ini. لسوف أعود يا أمي بكرة. Media dakwah At-Taqwa 106,4 FM. Subuh baru saja usai. Ayam pun masih ada yang berkokok. Embun masih menempel di dedaunan. Tapi Sohib Karib sudah disibukkan dengan segala aktivitasnya. Radio At-Taqwa coba menemani dengan mempersembahkan acara Hikmah Pajar. Hikmah Pajar, kajian agama Islam bersama narasumber-narasumber kita. Bapak Ustadz Haji Adibus Soleh LC, Bapak Ustadz Haji Iman Fadlul Rahman LC, Bapak Ustadz Muhdi Sofri SPDI, Bapak Ustadz Safiuddin Abdullah STHI, Bapak Ustadz Aang Kunaifi SPDI, Bapak Ustadz Haji AA Miladi LC, dan Bapak Ustadz Haji Rojudin Basroh LC. Hikmah Pajar, ikuti dan simak setiap pagi dari jam 5 sampai dengan selesai, setiap Senin sampai dengan Minggu, hanya di 106,4 At-Taqwa FM. Sekali lagi, simak acara Hikmah Pajar setiap hari dari jam 5 sampai dengan selesai di media dakwah At-Taqwa 106,4 FM. Ramah berbudaya. Ma, Papa seneng deh. Mama sekarang pakai jilbab, udah nggak pernah ngerumpi lagi sama ibu-ibu tetangga. Rajin ikut pengajian, anak-anak juga diurus dengan baik. Papa tambah sayang sama Mama. Papa juga kelihatan lebih sabar, rajin sholat. Mudah-mudahan ya, Ma. Keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, waromah. Amin. Man, kamu ngerasa nggak kalau bos kita sekarang lebih sabar dan rajin sholat? Bukan itu aja, Ti. Bos kita juga sekarang jadi dermawan banget. Lo tahu nggak sih apa penyebabnya? Gue sih curiga gara-gara bos kita rajin dengerin acara siar senja. Mudah-mudahan ya bos kita dapat hidayah. Amin. Kaum muslimin dan muslimat Sohib Karib At-Taqwa, mari kita berlomba-lomba mencari ilmu agama, dan salah satu caranya ikuti acara Siar Senja. Ya, Siar Senja, acara yang dapat menyejukkan hati nurani kita bersama alim ulama At-Taqwa yang sudah tidak asing lagi, Bapak Kiai Haji Muhammad Amin Nur MA, Bapak Kiai Haji Nurul Anwar LC, Bapak Kiai Haji Muhammad Nasyir, Bapak Kiai Haji Dr. Anes Mawardi Mahmud MPDI, Bapak Kiai Haji M. Ahbab Ahfaz SAG, Bapak Ustadz Haji Zubair Dasuki SAG, Bapak Ustadz Haji Abidullah Abdullah, Bapak Ustadz Haji Irfan Mas'ud MA, Bapak Ustadz Haji Nur Anwar Amin LC. Siar Senja hadir setiap sore dari Senin sampai dengan Minggu dari jam 4 sore sampai dengan selesai hanya di 106,4 At-Taqwa FM. Sohib Karib bisa berinteraktif di 021 91 300 237. Siar Senja hanya di media dakwah At-Taqwa 106,4 FM. Ramah berbudaya. Apakah Sohib Karib seorang pedagang, wira swasta, atau punya usaha yang lain yang ingin maju dan sukses? Ya, Radio At-Taqwa memberi kesempatan kepada Sohib Karib yang ingin beriklan.
Radio At-Taqwa, media yang sangat pas dan efektif sebagai pilihan Sohib Karib mempromosikan usahanya. Hubungi marketing kami di nomor telepon 021 971 523 99 atau 021 328 17009 atau datang langsung ke Radio At-Taqwa di Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. At-Taqwa, pilihan tepat untuk promosi usaha Anda. Media dakwah At-Taqwa 106,4 FM. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك Ya, kembali saya Garib At-Taqwa, kita masih di gelaran Kapling Akhirat, tentunya masih bersama narasumber kita yaitu Bang Hugo Muhtadi Muntaha. Sekali lagi barangkali yang baru bergabung, beliau ini adalah salah satu anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bekasi dan pada malam hari ini kita kedatangan bintang tamu yaitu dari El Jawara Group. Kalau player keyboardnya tadi kita sudah perkenalkan kepada Sohib Garib yaitu Ahmad Nur Sobirin ya. Kali ini saya izin memperkenalkan vokalisnya atau apa bahasanya ya, nasidahnya ya, yaitu Mpok Titin Komariah ya, Mpok Titin ya. Assalamualaikum Mpok Titin. Waalaikumsalam. Aduh, dari nyaut salamnya aja udah kedengeran nih bahwa apa namanya karakter merdu begitu ya. Sehat Mpok Titin ya. Alhamdulillah. Iya, nanti kami minta Mpok Titin bersama Bang Nur Sobirin ya, tentunya atas nama El Jawara Group, barangkali untuk kita minta lantunannya satu tembang atau dua tembang sambil nanti menunggu Sohib Garib At-Taqwa. Tentunya nanti akan kita buka kembali, kita ingatkan silakan di 021 91 300 237 021 91 300 237. Ya, buat Sohib Garib At-Taqwa, segera saja untuk menghangatkan suasana, untuk menyemangatkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini, segera saja kita dengarkan lantunan dari El Jawara Group. Saat ku berdoa, setulus hatiku pinta pada Allah agar aku tambah. Janganlah sampai imanku tergoyah oleh bujukan syaitan yang durjana. Walau hidupku selalu sengsara, tapi hatiku rasa bahagia. Aku bersyukur pada Allah mendapat nikmat cinta. Apa artinya hidup mewah bila tak punya cinta?
sekali, tiada mengapa. Aku terima semua itu dengan bersabar dan lapang dada. Ku percaya sifat Allah Maha Pemurah. Aku yakin suatu saat nasib berubah. Selalu berinang basah saat ku berdoa. Setulus hatiku pinta pada Allah agar aku tabah. Janganlah sampai imanku tergoyah oleh bujukan syaitan yang durjana. Walau hidupku selalu sengsara, tapi hatiku rasa bahagia. Aku bersyukur pada Allah mendapat nikmat cinta. Apa artinya hidup mewah bila tak punya cinta? Allah Maha Pemurah. Aku yakin suatu saat nasib berubah. Selalu berinang basah saat ku berdoa. Setulus hatiku pinta pada Allah agar aku tabah. Janganlah sampai imanku tergoyah oleh bujukan syaitan yang durjana. Walau hidupku selalu sengsara, tapi hatiku rasa bahagia. Aku bersyukur pada Allah mendapat nikmat cinta. Apa artinya hidup mewah bila tak punya cinta? At-Taqwa 106,4 FM, ramah berbudaya. Walah, bingung putar sana putar sini, pencet sana pencet sini, yang mana yang paling pas? Heh, orang-orang sawah, yang lain pada sibuk kerja, dia malah dengerin radio, kagak ada kerjaan apa lo? Orang lagi disuruh bos cari radio yang pas buat didengerin di pagi hari saat bos di rumah atau di jalan. Soeb Karib bingung cari radio yang pas didengerin di pagi hari saat di tempat kerja, di rumah, atau di mana aja. Gampang, dengerin aja Radio At-Taqwa di 106,4 FM. Ada acara silaturahmi dan informasi pagi dari jam 8 sampai dengan jam 11 siang. Soeb Karib bisa dapetin informasi sambil nikmatin lagu-lagu qosidah. Nah, yang begini nih cuma ada di At-Taqwa FM. Mulai sekarang kita menghimbau kepada Soeb Karib semua, kalau pagi-pagi dengerin terus Radio At-Taqwa di 106,4 FM. At-Taqwa, ramah berbudaya.
Media dakwah At-Taqwa 106,4 FM. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف عطر يمناك أمرغ في ثرى قدميك خدي حين ألقاك. Baik, sahabat Karib At-Taqwa, kembali kita masih di 106,4 At-Taqwa FM Ramah Berbudaya. Silakan sahabat Karib At-Taqwa yang mau berinteraktif, kita tunggu di 021 91 300 237, di 021 300 91 300 237. Tentunya bersama narasumber kita yaitu Bang Hugo Muhtadi Muntaha. Barangkali nanti kita akan bahas terkait bagaimana peran pemerintah daerah terhadap kesenian budaya lokal sejauh ini. Ya, kita coba di ujung telepon dulu, kita angkat. Ada siapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih, Pak? Marhali. Marhali. Bapak Marhali di mana, Pak? Rohali, Bos. Oh, Rohali. Iya, Bang Rohali di mana nih, Bang Rohali? Irian, Arafah. Oh, di Irian. Iya. Gimana kabarnya nih, Ustadz Rohali ya? Iya, alhamdulillah. Baik. Apa kabarnya nih, Ustadz? Iya. Ya. Ya, silakan. Iya, udah lama nih nggak menatap mukanya, udah lama nggak ketemu sama gue emang lagi. Iya. Sayang suaranya kurang begitu jelas nih ya, Ustadz Rohali ya. Silakan apa yang kira-kira mau disampaikan nih, Ustadz? Iya, ini kan masalah ngomongin gambus nih ya, kalau nggak salah. Iya, di antaranya gitu ya, di antara kesenian budaya lokal. Iya, pemuda-pemuda kita kayaknya udah mulai krisis gitu loh. Masalah kesenian. Krisis masalah kesenian ya? Iya, khususnya kesenian Islami gitu. Bagaimana peran daripada pemerintah kita sendiri gitu loh untuk menyikapi hal semacam itu, karena kalau kita amati sendiri kayaknya tayangan TV itu rasanya sudah budaya itu gitu nggak ada sama sekali gitu loh. Oh begitu, Ustadz ya? Iya. Baik, ada lagi? Iya. Kira-kira Ustadz? Ya gitu aja dulu. Oke. Makasih Ustadz ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Hugo. Ya, krisis kesenian Islami udah menurut Ustadz Rohali bagaimana peran pemerintah menyikapi kesenian, sementara di tayangan-tayangan di televisi udah jauh dari kesenian Islami gitu, Bang Hugo. Iya. Sebelum saya jawab pertanyaan Bang Rohali, saya ingat pada zaman almarhum Kiai Haji Nur Ali masih hidup ya. Dulu itu sangat tertib antara umaro dan ulama. Antara zuama dengan ulama. Artinya khusus di Ujung Harapan sini, di Kelurahan Bahagia, di Desa Bahagia dulu, itu tidak pernah ada yang berani ada musik selain gambos. Oh begitu. Bahkan layar tancap pun dulu nggak berlaku. Ini dulu memang bisa seperti itu. Karena power kiai dan karismatik kiai, orang manapun gak ada yang berani gitu kan. Bahkan memang lurahnya juga keponakan-keponakan almarhum, maka terjadi kolaborasi yang baik antara umaro dan ulama. Nah kalau sekarang tugas siapa? Hal-hal seperti ini tidak cukup peran ulama. Lagi-lagi harus digalakkan kerjasama yang baik antara ulama dan umaro. Saya ambil contoh. Perjuangan mempertahankan, apalagi melestarikan budaya lokal di Kabupaten Bekasi khususnya, itu kadang-kadang perjuangan yang dianggap sepele, ditertawakan gitu. Ya, makanya kita mulai, kalau saya kebetulan di DPRD itu memperjuangkan seni-seni lokal, memperjuangkan budaya-budaya lokal yang memang cocok ada di Kabupaten
Kabupaten Bekasi. Ini tugas kita semuanya, terutama pemangku kebijakan. Ya. Kalau umpamanya semua DPRD 50 dewan ngomongnya selalu aspal doang, pembangunan fisik. Tidak pernah bicara tentang pembangunan mental spiritual yang diantaranya ada unsur budaya Bekasi, dan ini saya pikir Gambos ini juga merupakan salah satu budaya import dari Arab yang memang kondusif untuk diberlakukan di sini, dipertahankan begitu. Kalau di Arab pun mungkin tidak Islami, tapi di sini justru sangat Islami, ya kan, dengan bahasa juga bahasa Indonesia. Nah, ini tugas kita bersama begitu kan. Dan memang sangat minor kalau bicara kesenian lokal yang Islami itu sangat minim gitu ya. 2011 duit yang digelontorkan untuk bidang budaya di Kabupaten Bekasi dari 2, sekian triliun APBD Kabupaten Bekasi itu cuma 800 juta. Bidang budaya ya loh. Bukan itu udah termasuk yang kayak begini. Jadi semuanya bidang budaya, apapun terkait budaya di Kabupaten Bekasi tahun 2011 cuma 800 juta. Nah, ini kan PR besar gitu ya bagi kita. Makanya masyarakat, warga, seniman-seniman harus selalu bersuara keras mengingatkan pemangku kebijakan baik yang ada di DPRD maupun terutama sekali pimpinan eksekutif, bupati. Ya, itu yang paling yang paling bisa untuk berbuat sesuatu. Dinas-dinas itu ngikutin bupatinya, ya. Kata bupati ngalor, semua dinas, puluhan dinas kepala dinas itu ngalor semuanya. Kata bupati ngidul, kepala dinas Porbudpar, pariwisata, olahraga, budaya itu pasti juga ngidul kan gitu. Jadi ini diperlukan peran serta masyarakat dan pemangku kebijakan begitu ya. Jadi memang harus masyarakat juga harus proaktif barangkali gitu. Betul. Bang. Dan diperlukan juga responsif yang bagus dari pemangku kebijakan. Dan masyarakat ingat ketika ada kawinan harus ingat Kiai Nur Ali. Oh ya begitu kan? ya Bang. Paling setinggi-tingginya itu Gambos. Ya. Jangan habis asar dari pagi sampai asar sampai isya Gambos. Ntar dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi dangdut. Apalagi kalau pada naik panggung dan mabok-mabokan, nggak kenal itu namanya Kiai Nur Ali. Kalau begitu, nggak konsisten gitu ya. Di satu sisi ingin tercipta seni lokal, seni Islami dengan mencontoh apa yang sudah pernah diperbuat oleh Al-Maghfurlah, tapi di sisi lain senang juga hibur-hiburan kayak begitu kan gitu. Ya, iya, jadi saya barangkali nanti bisa juga kabur ya. Yang mana nih yang harus kita anggap kesenian budaya lokal yang barangkali identik dengan Islami itu Bang. Kalau misalkan Abang bilang tadi dari pagi Gambos terus dari bis maghrib terus campur terus sari. Iya, padahal kan dia juga itu grupnya. Bener. Dan ini juga kesalahan, mungkin ya kesalahan jamaah lah. Sampai detik ini saya udah pernah bilang di pertemuan pertama di Kapling Akhirat malam Senin yang pertama bahwa sampai detik ini di Kabupaten Bekasi tidak ada perda peraturan daerah tentang budaya, tentang hiburan malam, tentang pariwisata. Yang ada cuma Perda nomor 7 tahun 2007, Perda pengelolaan kepariwisataan yang kontroversial gitu loh. Di situ ada pijat refleksi apa? Bukan refleksi, yang pijat-pijat yang tradisional. Yang mengandung dosa gitu kan. Yang di pinggir jalan-jalan itulah gitu ya. Nah, kayak begitu. Kalau pijat sama bininya Bang Buyok, pijit sama siapa, itu sih masih pijit. Harusnya itu yang dikedepanin, tapi yang ada itu pijit plus. Nah, itu sekarang belum ada aturannya. Anehnya, pajaknya masuk ke Pemda. Ini kan PR kita loh. PR besar kita gitu kan. Iya. Ya enggak, makanya di LKPJ 2011 saya udah usulkan dan besok paripurna hari Senin salah satu rekomendasinya adalah agar Pemda di Sporbudpar, dinas terkait, dinas budaya, pariwisata dan olahraga itu membentuk tim kecil dalam rangka membahas tentang pengajuan raperda budaya. Tim kecil terdiri dari sejarawan, akademisi, anggota dewan yang bergerak di bidang budaya yang konsen. Jadi itu salah satu rekomendasi. Rekomendasi itu paling tinggi. Kalau saran-saran masih di bawah rekomendasi. Jadi kalau udah rekomendasi dewan,
maka itu harus dilaksanakan oleh eksekutif, oleh bupati oleh gitu. bupati. Baik, saya Karib At-Taqwa. Silakan masih kami nantikan interaktifnya, tanggapannya juga seputar pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu glokalisasi musik gambus atau upaya mempertahankan kesenian lokal. Ya, silakan di 0219130237. Ada siapa selanjutnya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih, Pak? Pak Haji Didi. Pak Haji Didi. Pak Haji Didi di mana ya? Lokomotif Atak ke-12. Oh, Pak Haji Didi ya di lokomotif ya? Kepala sekolah. Iya. Oh, kepala sekolah ini. Iya, iya. Baik, Pak Haji, sehat kabarnya Pak Haji ya? Alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah. Silakan Pak Haji, apa nih kira-kira nih terkait? Ini menanya mana adik saya ini Bang Toto ya. Iya, Bang Hugo Muhtadi ya kalau. Ya. Silakan Pak Haji. Sesuai dengan fungsi Toto ini di DPR. Iya. Kami mohon budaya-budaya lokal ini ya diangkat dengan sebaik-baiknya. Oh begitu Pak Haji ya? Iya, kira-kira itu aja dah. Oh jadi mendukung lah untuk biar supaya diangkat dengan sebaik-baiknya gitu Pak Haji. Budaya lokal. Budaya lokal gitu ya Pak Haji ya. Baik, ada lagi Pak Haji yang mau disampaikan? Ya, itu aja dah. Oke. Terima kasih banyak Pak Haji nih ya. Iya. Pendatang baru ini. Iya. Nah, sering-sering Pak Haji nanti ya. Baru masuk. Baru masuk Pak Haji ya? Iya, dah. Baik, terima kasih Pak Haji ya. Iya. Assalamualaikum. Ya, Pak Haji Didik ya di Kaliabang Lokomotif. Jadi barangkali mohon gitu kepada yang sedang bertugas di DPR di sana, diantaranya itu Bang Haji Tutuy, kata Bang Haji Didik tadi, gimana cara supaya diangkat sebaik-baiknya gitu. Terima kasih Pak Haji Didi. Ini saudara kita yang ada di Kaliabang Lokomotif dan juga kalau tidak salah sepuh Atako di kampus tempat. Iya. Ya Ustadz Haji Didi, saudara saya kalau nggak salah ya dari emak. Memang terkait budaya, tadi saya udah bilang belum ada Perda Kebudayaan Bekasi dan kita dorong terus. Dan walaupun saya dewek-dewek umpamanya, tetap saja akan terus berjuang begitu kan. Perlu dicatat bahwa di LKPJ besok yang akan diparipurna, laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun 2011 itu diantaranya juga menyoroti tentang nasib Tugu Kiai Nur Ali yang sudah saya perjuangkan tahun 2010 ABT akhir tahun, berdiri di Cikarang Timur, 100 juta dari Provinsi Jawa Barat, usulan DPRD Jawa Barat kita usulkan di sana berhasil 100 juta, diteruskan oleh di APBD Kabupaten Bekasi 2011 125 juta, tapi terbengkalai, banyak dicoret-coret. Itu termasuk yang besok rekomendasi yang kita sampaikan ke Bupati Bekasi. Nah, sudah ada jawaban, bocoran jawaban bahwa di 2013 nanti akan dikucurkan lagi 250 juta untuk tugu tersebut. Harus permanen, harus bonafid, harus tidak gembel, tidak ceremot begitu kan, terkait Tugu Kiai Nur Ali. Karena apa? Karena kita pada bisa sembahyang, masyarakat Bekasi pada adem ayem bisa nyari untung berkat perjuangan Kiai Haji Nur Ali CS kan gitu. Makanya kita tempatkan Kiai Haji Nur Ali pada tempat yang semestinya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Terkait pembicaraan komentar dari Ustadz Haji Didi, kita akan terus konsen. Ini salah satunya adalah musik lokal Gambos El Jawara. Kita sudah support. Mereka yang tadinya tidak punya alat-alat kesenian, kita support 70 juta. Dengan APBD Kabupaten Bekasi 2011. Kita sedang mendirikan juga satu ruangan, satu tempat, yayasan di mana di situ adanya ngumpul seni-seni dan budayawan-budayawan Bekasi. Kita udah siapkan. 90% sudah selesai pengerjaannya. Tinggal pagarnya. Nanti di situ kumpul budayawan, seniman, ada kayak Radio Atako di sini kedap suara. Di situ mereka akan latihan. El Jawara latihan. Super band yang katanya anak nongkrong tapi menghasilkan karya-karya yang ilmiah, yang mengandung unsur sejarah, lagu kayak Haji Nur Ali, lagu Gedung Juang, nongkrong di situ. Nanti kita tuntut Pemda nih.
Tuh, gue sediain orang-orang yang berkecimpung untuk membesarkan budaya Bekasi. Lu keluarin tuh modal. Nah, itu salah satu perjuangan kita. Dan lain-lain sebagainya. Gitu, Bung Pitra. Ya. Bukan main Bang Hugo ya, cukup membangkitkan gairah atau semangat kita ya untuk membangun budaya lokal tentunya. Ya, sementara saya akan ke Bang Sobirin. Iya. Bang Sobirin, kalau boleh kami tahu nih, sudah berapa lama nih El Jawara Group ini? Sekitar apa mungkin barangkali 1 tahun ini atau berdirinya? El Jawara kira-kira alhamdulillah sudah berjalan 1 tahun dengan tampil di mana-mana, khususnya di wilayah Bekasi. Oh, udah sering tampil gitu ya? Alhamdulillah. Udah sering tampil gitu ya. Dan kabarnya tadi kita dengar dari Bang Hugo Muhtadi ini, salah satu yaitu apa bahasanya, subsidi apa Bang itu bahasanya Bang? Dana hibah APBD. Oh, dana hibah gitu ya. Iya. Dana hibah cuma bukan buat sekolahan, fisik segala macam. Tapi pengembangan budaya harus kita kasih contoh biar orang semua pada melek gitu loh. Bahwa duit rakyat itu jangan digunakan cuma buat jalanan doang kan gitu. Hal-hal seperti ini juga sangat mental, ini mental gitu. Budaya sejarah gitu kan. Sejarah. Iya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah dengan sarana ini sebagai sarana mengapresiasikan budaya sejarah juga. Gitu. Ya, sejauh ini sudah merasa cukup alhamdulillah, sudah merasa didukung gitu Bang Sobirin ya. Ya, alhamdulillah. Kira-kira apa nih masukan ke depannya untuk lebih pengembangan grup seperti ini gitu, Bang Sobirin? Ya, mungkin kalau pribadi saya dan umumnya yang lain seniman-seniman musik gambus, mungkin kita perlu legalitas aja kali dari pemerintah kabupaten, gimana adanya kita tuh seperti tiadanya gitu. Pengennya kita tuh diakui oleh Kabupaten Bekasi. Jadi kita hanya perlu legalitas gitu. Perlu legalitas gitu ya. Jadi kan budaya gambus tuh budaya Bekasi, bukannya budaya orang lain gitu. Kita kan orang Betawi gitu kan. Orang Betawi ya. Iya. Iya. Kadang-kadang lupa saya. Baik gimana Bang? Ya. Ya tentunya aspirasi ini akan terus kita perjuangkan begitu kan. Sebab saya juga termasuk yang menolak kalau di dinasti-dinasti itu berkembang bahwa budaya Bekasi itu cuma yang kaya-kaya apa tuh yang rada-rada Sunda gitu kan. Kita kan perpaduan. Ya, kalau ditanya di Sporbudpar itu tidak terlalu gapa dia untuk bicara masalah gambus ini gitu. Kasidah ya kan. Sementara cikal bakal pendirian Kabupaten Bekasi yang waktu itu Kiai Nur Ali jadi PJS Bupati Jatinegara, lalu beliau dan kawan-kawannya mengusulkan pendirian Kabupaten Bekasi, itu harus dicatat bahwa Bekasi identik dengan nilai-nilai religi, nilai-nilai Islam gitu loh. Karena yang bawa itu ulama kan gitu kan. Maka ketika bicara budaya Bekasi, termasuk musik gambus ini adalah harus ada di garda terdepan begitu loh. Bukan yang lenong-lenong apa. Lenong pun harus diislamiin gitu kan. Ditampilin lenong tapi yang bentuknya islami kayak waktu itu kita pernah di Ijmi ya. Mengandung pesan-pesan keagamaan, apalagi yang kayak begini. Jadi memang pejabat perlu bangun dari tidurnya tentang budaya gitu ya. Sebab dengan tidak adanya perda budaya sampai saat ini itu harus bikin mereka malu gitu loh. Ngapain bego selama ini kan? Perda budaya aja sejak 1950 Bekasi didiriin belum ada. Perda budaya Bekasi, malu kita ngapain deh berarti waktu jabat kan gitu. Aneh kan? Nah, makanya kita dorong ini agar 2 tahun ke depan sudah ada pengajuan oleh eksekutif tentang Raperda budaya Bekasi yang dibentuk ada naskah akademiknya, profesional gitu. Orang-orang yang seniman, budayawan, pelaku sejarah ya kan. Jadi betul-betul ketika diketok palu disahkan itu betul-betul perda budaya yang universal, yang komplit gitu loh. Nggak ada titik lemahnya secara duniawi gitu. Baik. Ya. Sohib Garib At-Taqwa, nampaknya semakin menarik pembahasan kita pada kali ini. Silakan Sohib Garib At-Taqwa, masih kami nantikan respon dan tanggapannya di 021 91 300 237 atau barangkali ada Sohib Garib At-Taqwa yang mau request. Coba nanti insya Allah kita berikan kesempatan
untuk request satu lagu kasidah ya, kasidah Gambus. Yang kali ini akan ditampilkan nanti oleh El Jawara Group yang diwakili oleh salah personilnya yaitu Bang Ahmad Sobirin dan Mpo Titin Komariah ya. Silakan Sohib Karib At-Taqwa di 0219130237 di 0219130237. Sementara kita dengarkan dulu yang berikut ini. Media dakwah At-Taqwa 106,4 FM. Sohib Karib, kalau malam-malam kita nikmatin suasana istirahat bersama keluarga tercinta, alangkah indahnya kalau sambil ditemenin oleh Radio At-Taqwa. Nah, Radio At-Taqwa di 106,4 FM akan menghadirkan acara Kapling Akhirat. Kapling Akhirat, iya, bukan kapling rumah aja, kapling akhirat juga ada. Hadir setiap malam Senin sampai dengan malam Kamis, dari jam 7:30 sampai dengan jam 8:30 malam. Kapling Akhirat mengupas masalah sosial, agama, budaya, dan lain-lain bersama narasumber-narasumber kita. Ada Bapak Ustadz Haji Muhtadi Muntaha LC, ada Ustadz Haji Ahmad Zaini Alwi LC, ada Ustadz Hamdani Nijan NPD, dan ada Ustadz Aang Kunaifi SPDI. Nah, Kapling Akhirat jangan sampai kelewat hanya di 106,4 FM. Media dakwah At-Taqwa, ramah berbudaya. Sohib Karib ingin belajar membaca Al-Quran atau melatih untuk melancarkan membaca Al-Quran beserta tajwidnya? Ikuti dan simak acara Tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran akan mengajak Sohib Karib untuk belajar membaca Al-Quran secara baik dan benar. Tadarus Al-Quran dipandu oleh Bapak Ustadz Hamdani Nijam MPD. Ikuti setiap malam Jumat dari jam 7:30 sampai dengan selesai. Sohib Karib bisa bertadarus Al-Quran di udara di 106,4 FM dengan menghubungi 021 91 300 237. Tadarus Al-Quran hanya di Radio At-Taqwa 106,4 FM, ramah berbudaya. Apakah Sohib Karib seorang pedagang, wira swasta, atau punya usaha yang lain yang ingin maju dan sukses? Ya, Radio At-Taqwa memberi kesempatan kepada Sohib Karib yang ingin beriklan. Radio At-Taqwa, media yang sangat pas dan efektif sebagai pilihan Sohib Karib mempromosikan usahanya. Hubungi marketing kami di nomor telepon 021 971 523 99 atau 021 328 17009 atau datang langsung ke Radio At-Taqwa di Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. At-Taqwa, pilihan tepat untuk promosi usaha Anda. Media dakwah At-Taqwa 106,4 FM. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل Ya, masih di Kapling Akhirat dalam segmen agama sosial dan budaya. Masih bersama saya di sini ada Irfan Lepas Fitra dan di meja operator ada Bang Imam. Dan tentunya masih ada juga bintang tamu kita yaitu El Jawara Group yang diwakili oleh Mpo Titin Komariah dan Bang Ahmad Nur Sobirin. Dan tentunya juga masih bersama narasumber kebanggaan kita dalam hal ini terkait pemerintahan, wakil kita yaitu Bang Haji Muhtadi Muntaha LC. Bukan main. Silakan buat Sohib Karib At-Taqwa, masih kita nantikan di 021 91 300 237. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa nih Pak? Dengan Haji Mujahid di Bungur. Bapak Haji Mujahid Bungmi. Mujahid. Bapak bisa saya minta tolong volume radionya dikecilin dulu Pak sedikit. Iya. Nanti setelah nelpon baru digedein lagi dah segede-gedenya ya Pak ya. Ya Pak Haji. Masih feedback ya Pak ya. Suara saya masih berbalik tuh. Waduh. Halo Pak Haji. Oke. Ya. Ya, silakan Pak Haji. Assalamualaikum Bang Kudoy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kenal kan sama saya ya? Kenal. Orang Jogja Harapan asalnya ini. Iya. Ini Bang. Iya, silakan. Saya beri apresiasi yang oke ya. Apalagi musik yang berlokal ini ya sudah hampir punah kayaknya di kampung kita, khususnya di Kabupaten Bekasi ini ya. Udah hampir punah ya Pak Haji ya. Iya. Kalau era 85 terus sampai 2010 itu kan hampir setiap tahun diadakan festival qasidah ya, khususnya di Ujung Harapan, dan itu mendapat sambutan yang sangat meriah itu dari masyarakat kita khususnya itu. Iya Pak Haji. Tapi sekarang kayaknya sudah nggak ada lagi tuh ya acara festival qasidah dan lain sebagainya. Ini kan Masya Allah, ya dulu kalau pernah mencontohkan waktu beliau katakan ada pernikahan putri pertama beliau itu dicontohkan beliau memanggil gambus dari Jakarta itu ya. Ngambil gambus dari Jakarta Pak Haji ya? Iya, Al-Fatah kalau nggak salah itu. Al-Fatah. Itu kan dalam rangka beliau betul-betul mencontohkan bukan hanya beliau seorang ulama, tapi beliau juga cinta seni yang memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat ya gitu ya. Iya. Maka saya ingin memberikan input bukan hanya gambus saja, tapi qasidah itu yang barangkali lebih merakyat justru juga harus dikatakan dihidupkan kembali lah. Harus dihidupkan kembali gitu Pak Haji ya. Iya, seperti era tahun 85 sampai 2006 atau 2007 ya. Sekitar itulah gitu. Iya, mohon apalagi diberikan motivasi kepada khususnya nanti Abang sebagai wakil rakyat di Kabupaten Bekasi. Ya, Pak Haji sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji sebentar. Ya, mohon maaf tadi dari Bungur ya Pak Haji ya. Iya, betul. Mohon maaf nih saya kurang jelas nih namanya Pak Haji. Haji Mujahid Mugeni. Bapak Haji Mujahid Mugeni. Iya, betul. Iya, terima kasih Pak Haji ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Haji Mujahid Mugeni ini dari Kelebong Bungur ya barangkali meminta atau berharap gitu kepada wakil rakyat kita untuk kita bisa angkat kembali kesenian-kesenian yang sudah mulai agak pudar nih Bang Haji. Ya, titik beratnya Bang Mujahid ini menekankan pada soal kesenian Islam yaitu kasidah. Dulu itu memang setiap tahun kalau nggak salah Iqra mengadakan ya festival kasidah. Ya. Kita juga di rumah waktu itu tahun kemarin kita mengadakan apa tujuannya. Kayak lembaga sebesar At-Taqwa ini memang harus konsisten mengadakan acara-acara kayak begini. Ya. Kalau nggak salah kelurahan juga aktif gitu. Kelurahan juga bahagia juga aktif. Ya. Memang ini adalah media untuk melawan, paling enggak melawan di samping mensyiarkan nilai-nilai kesenian Islam juga melawan hiburan-hiburan yang kagak danta kan gitu kan. Ini kan harus. Jadi tidak terus bahwa ada hiburan yang kira-kira ada mabok-mabok, ayo kita serang. Tidak begitu semuanya. Tapi juga dengan realisasi dari bikin hiburan juga tapi yang Islami. Perlawanan secara ini gitu ya kan masif gitu kan. Di sono ada, di sini ada, besok yang ono juga gerus karena yang ono kan batil kan gitu. Baik. Nah, ini Bang Mujahid menekankan itu dan kita memang insya Allah akan selalu komitmen
kita di setiap APBD selain El Jawara juga ada yang kita supply kayak grup kasidah modern di Kebalen, ya kan? Juga nanti ibu-ibu di Nurpala juga ingin gitu. Artinya memang siapa lagi yang menyupport mereka kalau bukan ya pejabat-pejabat gitu kan? Walaupun pejabat yang nggak punya duit, tapi punya kekuatan untuk mengeluarkan duit ya kan dari lini kas daerah kan gitu. Nah, kita apresiasi pendapat Bang Mujahid karena beliau adalah asli orang Jumalang, rindu memang yang kayak begitu gitu. Ya. Baik, insya Allah memang sedang kita godok barangkali gitu Bang Haji. Iya betul. Ya, di belakang Bapak Haji Mujahid mungkin nih kita coba angkat lagi di ujung telepon ada siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Empok atau Ibu nih? Dengan Empok Jenab. Empok Jenab. Iya, Empok Jenab di mana Empok Jenab nih? Di Bantar Gebang, masih di tempat yang sama. Oh, jauh ya. Pojokan Bantar Gebang gitu ya? Iya, betul. Iya, Empok Jenab. Gimana Bang Lepas Putra kabarnya? Alhamdulillah sehat. Empok Jenab gimana nih? Alhamdulillah lagi kurang sehat. Oh, lagi kurang sehat ya. Mudah-mudahan bisa agak sedikit terobatin ya dengan hadirnya acara ini gitu, Empok Jenab. Silakan, Empok Jenab, mumpung ada wakil rakyat kita nih. Ini saya mungkin cuma mau sekedar kasih komentar ya Bang Lepas. Ya. Mungkin selama ini musik gambus atau kasidah kurang ini di masyarakat karena mungkin dari media televisi atau radio pun memang kurang menayangkan atau memasarkan lagu-lagu kasidah tersebut ya. Iya. Jadi kebanyakan selama ini di radio radio atau televisi yang saya lihat itu kebanyakan lagu-lagu dangdut atau lagu pop gitu ya. Pop ya. Mungkin ini perlu sekali peran dari televisi atau radio untuk lebih memasyarakatkan lagu dangdut atau kasidah gitu ya Bang Lepas. Oh begitu ya, ya. Terus satu lagi juga yang saya tanyakan. Ya. Biasanya kan kalau di masjid gitu kan ada acara maulid kan mengadakan apa sih namanya maulid? Apa tuh? Acara qasidah marawis di dalam masjid gitu ya. Ada sebagian orang katanya mengatakan tidak boleh kalau dalam masjid ada musik-musik seperti itu. Baik. Apakah benar seperti itu? Iya, kita tahu. Itu aja yang menurut Putra. Oke, Empok Jenab, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Bang Hugo, jadi Empok Jenab ini memandang bahwa peran media sangat penting untuk melestarikan kesenian lokal ini. Di antaranya barangkali qasidah, artinya perlu ditampilkan juga di TV atau barangkali minimal lokal lah seperti radio kita ini gitu Bang Hugo. Iya. Kita bersyukur ada Radio At-Taqwa. Media yang komit, yang konsisten menengungkan program-program lokal gitu kan, kesenian Islami. Ya, Islam culture kalau boleh saya. Islam culture ya kan. Dulu memang di TPRI ada waktu zaman TV masih satu ya kan. Selalu ada qasidah ya kan. Sekarang kan semuanya berpikirnya bisnis oriented. Lebih banyak nilai bisnisnya. Apa yang bisa dinilai jualnya dangdut ya kan. Buka-buka rock dan sebagainya ya kan. Pop, jazz dan tetek bengek segala macam. Ini juga kembali ke siapa pemilik medianya kan gitu. Kalau pemilik medianya punya kesadaran penuh bahwa apa yang dia perbuat, apa yang dia gelontorkan dana untuk medianya nanti ditanya di akhirat, maka dia juga akan berpikir untuk menyuguhkan hiburan-hiburan yang maaf, walaupun kita bukan negara Islam, tapi kita negara Muslim, harusnya juga mayoritas harus dikedepankan gitu kan. Paling enggak, walaupun nggak ada yang masang iklan, itu harus ada, ya kan? Gambos, kasidah, sekali-kali maka orang Islam harus kaya, harus punya TV gitu kan? Orang Islam harus kaya, harus punya TV. Ada yang Islam sekarang punya TV, Islamnya ya begitu kan? Nggak terlalu konsen yang kayak begitu gitu kan? Seperti nggak ada akhirat nantinya. Ini juga makanya orang Islam yang konsisten harus kaya. Dia punya media di situ. Nah, kayak apa tuh di Bandung? Apa TV tuh? Yang Agim tuh? Iya. MQ TV ya kan, yang kayak begitu itu kan baru lokal, yang nasional nggak ada. Itu PR kita bahwa orang Islam harus kaya biar punya TV ya kan, media TV. Jadi memang agak sulit sekarang ini mencari di TV acara yang kayak gambos, kayak kasidah ya kan. Jawabannya itu ya orang Islam harus peduli dengan seni Islam dan harus punya TV gitu. Kalau misalkan Manggoler jawabin begini, misalkan Bang Hugo, saya juga pengen banget kaya begitu Pak Haji, cuman bagaimana caranya begitu, misalkan bagaimana itu Bang? Nah itu sebetulnya sudah banyak kan, sekarang Metro punya orang Islam ya kan, TV One, Antv orang Islam ya kan, terus RCTI juga orang
Orang Islam. Rata-rata TV di kita itu orang Islam. Dipertanyakan sekarang keislamannya dalam masalah ini penyiaran ya kan? Betul. Ya kalau saya yang punya TV One tiap hari saya setel Jawara siaran langsung, ada iklan nggak iklan bodo amat, duit gue masih banyak tempat lain kan gitu. Tapi berpikir orang sekarang kan nggak begitu ya kan? Bisnis oriented, terlalu kepada materialistis gitu. Baik. Yang kedua terkait itu Bang Haji gimana itu? Menurut pandangan di Bang masjid Haji? gitu. Iya. Ya, dulu zaman Pak Kiai juga setiap intermusola itu musabakoh antar intermusola itu dipertandingkan juga di lomba qosidah ya kan? Iya. Dan banyak yang di masjid. Memang kebanyakan dulu itu di luar, di latar masjid, musola gitu kan. Jangan di dalam begitu kan. Iya. Saya pikir masih bisa ditoleransi begitu. Rata-rata dulu intermusola ada pertandingan perlombaan kasidah se-Dewan Masjid At-Taqwa. Dan mereka rata-rata tampil di pelataran, di halaman musola gitu kan. Bahkan ada pernah saya lihat masih kecil dulu di dalam musola. Iya. Karena rebana itu kan masih tobel. Yang dihalalkan kan tobel itu kayak gendang begitu kan. Iya. Ya masih kita tolerir lah. Bahkan ada pendapat ini mah agak ini ya, agak keras gitu ya. Syekh Ahmad Kaftaro, saya kasih contoh karena saya sekolahnya di Damaskus. Yeah. Mufti Suriah waktu itu masih hidup ketika saya di sana. Yeah. Itu dia mengundang Paulus Johannes yang udah mati, ya kan? Ketika dia berkunjung dia undang ke masjid. Di dalam masjid itu ceramah itu si Paulus. Yeah. Ketika ditanya si Syekh Kaftaro, mufti besar Suriah, kok Anda memasukkan orang non ke dalam masjid? Kita berharap dia agar nanti berpikir jernih dan bisa masuk Islam. Gitu. Mengharap keislamannya. Nah, begitu juga tentang musik-musik ini. Umpamanya daripada masukin si Inul ke masjid, ya kan, ke musola, mendingan masukin El Jawara, qasidah ibu-ibu ya. Saya pikir juga harus jangan saklek kan gitu. Iya. Barangkali nanti kalau misalkan kurang puas juga silakan ya boleh bertanya kepada misalkan syiar senja gitu Bang Haji ya, yang barangkali memang lebih segmennya gitu, banyak kiai-kiai kita di sini. Betul. Karena sini garapan kita itu agama, sosial dan budaya. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan tadi sudah terpuaskan. Sementara saya akan ke Mpo Titin sebentar. Kira-kira nih sebagai perwakilan lah dari masyarakat Bekasi, kira-kira apa nih harapan Pak Titin barangkali untuk barangkali selaku vokalis atau selaku wakil daripada teman-teman kesenian seperti ini gitu. Pak Titin silakan. Gimana ya? Pengennya sih lebih dimajukan gitu. Lebih dimajukan lagi gitu Pak Titin ya. Iya. Biar supaya lebih hidup gitu Bang. Iya. Iya. Dari gini ya. Dari gambut. Iya. Baik. Iya, ada request langsung ini ya. Ada request pertanyaan dari Bapak Dewan kita ini ya, ditanya barangkali jadi bagus ini. Barangkali nanti akan diperhatikan gitu kan dari sisi kepemerintahannya. Sejauh mana gitu penghasilannya gitu ya. Silakan boleh Bang Sobirin, boleh Mpo Titin gitu. Vokalis aja. Iya. Silakan. Apa misalkan per sekali tampil kira-kira berapa itu? Kurang atau iya gitu. Gitu aja. Ya. Ya alhamdulillah sih buat tambah-tambah dapur. Iya. Kalau dihitung rata-rata ada nggak tuh sebulan misalkan 10 kali tampil gitu, apa berapa kali tampil, ada nggak gitu hitungan rata-ratanya? Kalau gitu? 10 kali sih mungkin enggak gitu ya Pak Titin ya. Atau mungkin tergantung musim kayak gitu, kayak musim kecapi gitu ya. Baik, saya Karib At-Taqwa. Dari tadi kita nantikan belum ada yang mau request barangkali ya. Apa lupa atau memang merasa lebih urgent apa yang tadi disampaikan? Boleh promosi nggak? Ya? Boleh promosi nggak ada Jawara? Promosi gimana maksudnya ya? Ya promosi untuk ada yang berminat kali gitu. Ya silakan. Makanya kita kasih kesempatan ini ngomong gitu. Makanya silakan ya. Kita kasih ruang gitu ya. Mumpung pada saat ini insya Allah gratis ya. Keluar acara ini udah beda lagi ya caranya. Ya bagi Bapak Ibu yang ingin
memanggil, groin kalau kata orang ini mah. Kalau ingin memanggil El Jawara, alamatnya di Jalan Perintis, Kelurahan Bagia. Telepon 021 9481 2546. Ya. 021 9481 2546. Ya, baik. Kita akan ke ujung telepon dulu sementara, barangkali kita akan berikan kesempatan Sohib Karib atau satu lagi. Assalamualaikum, ada siapa? Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih, Pak? Dengan Abang Amir, Bang. Bang Amir di mana, Bang Amir? Mangunjaya. Oh, di Mangunjaya. Iya, Bang. Tambun ya? Iya, Tambun. Di Tambun. Gimana Bang Amir, sehat ya? Alhamdulillah, Bang. Baik. Baru pulang nih, Bang, dari Taman. Ya? Baru pulang. Oh, baru pulang aktivitas ya? Iya, Bang. Dari tadi sih pulangnya sih, Bang. Santai dengerin Ataqwa kayaknya enak juga. Walah, bukan, jangan ditanya Ataqwa mah. Tapi baru manteng ini, Bang. Topiknya apa, Bang? Ya, kita pada saat ini membahas tentang lokalisasi musik gambus ya, atau upaya mempertahankan kesenian lokal. Wah, itu mantep, Bang. Wah, iya, jangan ditanya. Ada marawisnya mantep, Bang, itu, Bang. Iya, kebetulan kita mendatangkan bintang tamu selain narasumber kita, yaitu Bang Hugo Muhtadi. Kira-kira apa ini yang mau disampaikan sama Bang Amir? Iya, kita sih untuk menyampaikannya lebih maju lagi, Bang. Lebih bagus lah gitu. Pokoknya intinya Bang Amir ini ikut mendukung ya? Saya mendukung, Bang. Baik. Mendukung banget saya, Bang. Iya. Lebih maju lagi. Lebih maju lagi ya. Bang Amir, ini spesialis nih buat Bang Amir karena waktunya sudah di hujung. Barangkali ada ingin lagu yang mau dibawakan oleh El Jawara Group itu? Apa nih, Bang ya? Hah? Siapa, Bang? Apaan? Enggak, yang Jawara Group itu siapa, Bang? Gambus. Oh, Gambus ini, musik Gambus, bintang tamu kita. Oh, itu, Bang. Ada tuh yang lagunya Magadir, Bang ya? Magadir? Bang. Boleh. Oke, ya? Buat gitu doang ya. Oke, terima kasih ya. Iya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum nanti dibawakan ya Magadirnya, sementara karena waktu sudah tidak memungkinkan lagi, jadi kita mohonkan buat narasumber kita yaitu Bang Haji Muhtadi Hugo Muntaha LC untuk memberikan kesimpulan, Bang, untuk pembahasan kita kali ini. Ya, satu kata aja, singkat padat. Kita wajib menggali dan melestarikan kesenian, kebudayaan lokal. Apalagi yang datang dari Arab. Konteks kalau bicara Arab itu identik dengan keislaman, dan itu cocok di sini di Bekasi yang salah satu pendirinya adalah Al-Maghfur Kiai Haji Nur Ali. Jadi semua generasi, dari generasi yang tua, muda, menengah, ke bawah, ke atas, itu harus konsen bagaimana upaya mempertahankan kesenian Islami, kesenian lokal atau local wisdom, terutama pada pemangku kebijakan, DPRD, bupati, dinas-dinas, semua yang terkait itu harus bertanggung jawab atas pelestarian dan upaya mempertahankan kesenian Islami atau yang kita kenal kesenian lokal. Contohnya ini adalah musik gambus. Ya. Terima kasih. Ya. Mohon maaf, Bang. Saya minta Abang sekaligus pamit sama Sohib Karib, Bang, itu. Oke. Iya. Mudah-mudahan suguhan malam ini Kapling Akhirat dengan tema lokalisasi musik Arab bermanfaat bagi kita semua, Sohib Karib At-Taqwa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sohib Karib At-Taqwa telah sama-sama tadi kita ikuti bersama, kita simak, yaitu Kapling Akhirat segmen agama sosial dan budaya bersama narasumber kita yaitu Bapak Ustadz Haji Muhtadi Muntaha LC. Beliau adalah selaku anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bekasi dan juga Ketua ICMI Kabupaten Bekasi dan juga selaku Sekjen IKAA ya Kabupaten Bekasi. Dan akhirnya saya yang bertugas ada Irfan Lepas Fitrah di sini dan Bang Imam dan bersama narasumber dan ada El Jawara Group. Mohon pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan, ada yang kurang berkenan atau kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas interaktifnya atau perhatiannya buat Sohib Karib yang sangat istimewa.
Sekali lagi ila liqa, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magadir, Magadir, ya qalbi ala Magadir, Magadir, ya qalbi ala Magadir, ya qalbi ala Magadir, itambi ala Magadir, ya qalbi ala Magadir, itambi ala Magadir, واستمر حياتي وسوي لك من الهنا Magadir, واستمر حياتي وسوي لك من الهنا لك من الهنا مدادي
من الهنا مقادير واستنبل حياتي بصور لك من الهنا مقادير At-Taqwa 106,4 FM, ramah berbudaya.